selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menimba ilmu. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai pembahasan soal lanjutkan yang semalam, yang akan disampaikan oleh Kak Akbar. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan materi atau pembahasan soal-soal ONMIPA yang akan dijelaskan oleh tutor kita pada malam ini yaitu Kak Akbar. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih buat Suci yang udah jadi MC malam ini. Mungkin sebelum bahas soal Omipa malam ini, mungkin kita ke materi dulu ya teman-teman ya. Biar teman-teman bisa mendalami materi dulu. Gimana? Aku coba share screen ya teman-teman ya. Apa sudah ada teman-teman untuk share screen-nya? Udah, Kak. Oke, di sini kita dari materi dulu ya teman-teman ya. Sebelum kita bahas soal pembahasan soal MIPA, mungkin kita bahas materi dulu ya teman-teman ya. Di sini materi yang kita bahas itu yaitu aljabar linear ya teman-teman ya. Sebelum itu teman-teman sudah belajar belum mata kuliah aljabar linear? Untuk semester ini ada di semester 2 ya teman-teman ya. Bahwa di mana untuk aljabar iniannya Jaki apakah mudah atau bagaimana? Lumayan sulit ya. Oke, mungkin kita ini dulu ya, kita ke materi dulu ya teman-teman ya. Nah, dari sini eh dari sini kita mulai materi dulu ya teman-teman ya. Nah, eh, nah dari sini kita pendahulunya apa sih definisi aljabar linear dan apa sih contoh penerapan aljabar linear di kehidupan sehari-hari begitu teman-teman. Nah, di sini penelitian aljabar linear di sini yaitu salah satu bagian dari matematika yang mempelajari tentang sistem persamaan linear atau disebut dengan SPR, kemudian makis, ruang vektor, dan transformasi linear di sini. Nah, dari sini, untuk SPR, di sini contohnya misal ada S tambah Y sama dengan 4 dan S min Y sama dengan 2. Ini ada dua persamaan ya teman-teman ya. Dan ada dua variabel teman-teman yaitu S dan Y begitu. Nah, kemudian yang kedua di sini ada makis. Makis di sini misal ada contoh misalkan makis A. Ini misalkan ini A, B, C, D, E, F ya teman-teman ya begitu. Kemudian yang ketiga di sini ada ruang vektor ya teman-teman ya. Ruang vektor di sini untuk contohnya misalkan di sini ada misalkan di sini ini kita sebut dengan V atau
Dan sebelah sini kita sebut di sini dengan W. Maka kalau kita gambarkan ke sekitar sini, itu bisa menghasilkan V ditambah dengan W. Begitu teman-teman. Yang terakhir ini transformasi ini ya. Ini untuk gambarannya kita kurang lebih seperti ini. Ini ada sebuah hmm, istilahnya ini diagram fan ya. Di sini ini V, ini W. Di sini ini ada titik ya, sebuah titik. Masing-masing satu titik. Kalau kita dihubungkan antara V sama W, maka di sini ini disebut transformasi. Begitu teman-teman. Ini adalah contoh transformasi teman-teman. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada contoh penerapan aljabar ini ya di kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, dari sini luasnya pembahasan aljabar ini ya yang mengakibatkan materi tersebut dapat digunakan dalam berbagai bidang. Salah satu bidang yang menerapkan aljabar ini ya, yaitu yang pertama ada ahli gizi, farmasi, bioteknologi, kedua arsitektur, ekonomi, ilmu aktuaria, komputer, pertanian, teknik, dan sebagainya. Begitu teman-teman ya. Nah, dari sini kita lanjut. Nah, apa sih materi aljabar nilai tadi yang aku udah sebut? Ada sistem persamaan linear atau disebut dengan SPR. Kemudian yang kedua itu ada matris. Yang ketiga ada vektor. Yang keempat ada transformasi linear. Materi yang kita belajar malam ini yaitu mengenai SPR. Ih, dulu. Nah, 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 kita mempelajari mengenai sistem persamaan linear atau disebut dengan SPR. Teman-teman ada yang tahu nggak apa sih SPR itu atau sistem persamaan linear itu? Bisa bantu jawab ya teman-teman ya. Kalau dari mungkin Vale, menurut kamu apa sih SPR itu, Vale? Nah, 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 mungkin langsung ini aja ya penelitiannya ya teman-teman ya. Nah, di sini SPE di sini, SPE di sini, ini untuk secara umumnya sebuah persamaan ini ya dalam n variabel. Di sini ada S1, S2 dan sebagainya sampai Sn dapat dinyatakan dalam bentuk di sini ada A1 dikali S1 ditambah A2 dikali S2 ditambah dengan titik-titik ditambah dengan AN dikali dengan SN sama dengan B. Yang dimana di sini ada dengan A1, A2 sampai AN dan B adalah konstantan real di sini. Nah, dari sini contoh yang merupakan persamaan linear di sini teman-teman ya. Persamaan linear di sini yang pertama ada X tambah 3Y itu sama dengan 7. Yang B di sini ada Y sama dengan 5X tambah 3Y tambah 1.
Ini adalah merupakan contoh persamaan linear, teman-teman. Tapi tiga termasuk sistem persamaan linear, teman-teman, begitu. Sejauh ini, teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Kalau udah cukup, boleh nih relasi jempolnya, teman-teman. Dari Elna sudah, Vale sudah, kemudian Suci, Lulu Ilmawah. Kalau udah aku lanjut ya, teman-teman ya. Jangan lupa absen ya, teman-teman ya. Tuh, jangan lupa absennya, teman-teman ya. Nah, tips selanjutnya. Nah, dari sini, ini ada juga yang contoh yang bukan merupakan persamaan linear, teman-teman. Yang pertama di sini ada S kuadrat ditambah 3Y sama dengan 5. Teman-teman ada yang tahu ini S kuadrat tambah 3Y sama dengan 5? Mengapa bukan contoh persamaan linear, teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab, teman-teman? Kalau dari Faris sendiri bagaimana? Kalau dari Vale mungkin atau Jaki, mengapa kalau yang bagian A bukan merupakan persamaan ini ya, teman-teman? Kenapa bukan persamaan ini ya? Karena kita lihat di sini dihadai berderajat, teman-teman. Nah, karena lihat di sini karena dia derajatnya dia lebih dari satu, teman-teman. Begitu. Kalau dia lebih dari satu, maka dia bukan merupakan persamaan ini ya, teman-teman. Begitu. Jadi salah dia bagian dari persamaan ini ya, yaitu berderajatnya harus satu ya, teman-teman ya. Berderajatnya harus satu atau pangkat satu, begitu. Ini juga sama yang B, Y diambil sin X sama dengan nol. Dan ini kenapa bukan persamaan linear juga, teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab, teman-teman? Karena nih kita bisa lihat kenapa dia bukan persamaan ini ya, karena di sini ada sin begitu. Ada sebuah sin S sama dengan nol. Karena dia dari sin S-nya ini, maka dia bukan bagian dari persamaan linear begitu, teman-teman ya. Nah, kalau yang ini di sini ada dua pangkat X sama dengan 5X tambah 6. Mengapa bukan persamaan ini ya, teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab, teman-teman yang bagian C juga.
dia bukan persamaan ini ya? Karena di sini ada sebuah yang N-nya itu disebut dengan Euler. Jadi otomatis dia bukan persamaan linear juga, teman-teman. Begitu. Nah, kita lanjut dulu ya, teman-teman ya, untuk selanjutnya. Nah, dari sini, teman-teman coba dari 1 sampai 5 nih. Yang tentukan apakah persamaan berikut merupakan persamaan ini ya atau bukan. Teman-teman coba dari 1 sampai 5, apa yang merupakan persamaan ini ya dan apa yang bukan persamaan ini ya teman-teman. Teman-teman bisa coba kerjain dulu ya teman-teman ya. Ayo mungkin dari Vale apa udah ketemu jawabannya atau dari Ena atau Jaki? Iya, satu pesam. Kalau satu apakah bagian dari persamaan ini ya? Kita bahas contoh satu dulu ya. Yang untuk nomor satu, apakah dia merupakan bagian dari persamaan ini atau bukan? Kita coba cek. Satu ini di sini ada 3Y sama dengan satu dibagi dengan 2X diambil dengan 2Z ditambah dengan 4. Kalau kita lihat di sini ini dia kan ada 3 variabel nih. Yang di sini ada Y, ada X sama J. Dan masing-masing ini dia berderajat satu, teman-teman. Jadi untuk yang nomor satu, maka dia disebut dengan persamaan linear, teman-teman. Karena dia berderajat satu, begitu, teman-teman. Karena dia berderajat satu, begitu, teman-teman. Ini yang untuk nomor satu. Teman-teman coba bantu cek nomor dua juga ya. Apakah dia merupakan persamaan ini ya atau bukan? Bisa jawab mungkin di Amin atau di kolom chat juga ya teman-teman ya. Nomor 2 ya persamaan ini ya juga. Karena masing-masing dia juga berderajat satu mulai dari S1, S2, S3, dan S4. Jadi dia juga merupakan persamaan linear juga teman-teman. Karena sama, karena masih berderajat satu. Kalau yang nomor 3 ini di sini ada S tambah 3 AK Y sama dengan 7. Apakah ini merupakan persamaan linear atau bukan? Nomor 3 bukan, betul, enak. Nomor 3 bukan karena di sini ada akar, teman-teman. Bukan persamaan linear karena di sini dia ada sebuah akar. Yang dimana di sini akar kalau kita nilai ini di sini berderajat 1/2. Jadi dia bukan satu, bukan berderajat satu. Jadi dia bukan persamaan linear begitu.
Kita coba cek yang nomor 4. Ini yang pertama tadi persamaan linear, yang kedua itu persamaan linear, yang ketiga ini bukan, yang keempat ada 3S tambah 2Y diambil dengan J ditambah dengan S kali J sama dengan 4. Apakah dia merupakan persamaan linear atau bukan, teman-teman? Nomor 4 bukan persamaan linear. Kenapa? Linear. Nomor 4 bukan karena ada perkalian variabel S dengan J. Oke, betul. Karena di sini ada S sama J begitu. Di sini bukan persamaan linear, teman-teman. Karena dia ada perkalian dari S dan J begitu. Nah, untuk yang nomor 5, di sini ada Y diambil dengan cos 2X sama dengan 4. Apakah dia merupakan persamaan linear juga atau bukan, teman-teman? Nomor 5 bukan persamaan linear karena ada cos, betul. Karena di sini ada sebuah trigonometri gitu. Jadi dia bukan persamaan linear, teman-teman. Karena di sini dia ada tiga ada trigonometri yaitu sebuah cos begitu. Nah, sampai sini teman-teman ada mau ditanyakan nggak? Jadi yang merupakan persamaan ini ya, yaitu 1 sama 2 dan bukan persamaan ini ya, itu ada 3, 4 sama 5 begitu. Teman-teman ada mau ditanyakan nggak? Kalau udah paham bisa langsung jempol teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, dari sini, nah kita masuk ke himpunan berhingga dari ekspedisi ini teman-teman. Nah, dari sini eh himpunan berhingga dari persamaan ini ya ke persamaan ini ada n variabel di sini ada S1, S2 dan sampai Sn itu bisa dinamakan dengan sistem persamaan linear teman-teman. Bentuk umum sistem persamaan linear atau SPE yang terdiri dari M persamaan dan N pada Sn dapat ditulis sebagai. Nah, dari sini, ada A11. Ini jangan dibilang ini 11 ya, teman-teman. Kita bisa bilang ini A11 yang dimana di sini anggap ini satunya ini sebagai baris dan satunya ini sebagai kolom begitu. Yang dimana di sini ada A11, S1 ditambah A12, S2 ditambah titik-titik ditambah dengan A1N dikali dengan SN. Ini sama dengan B1. Kemudian ada A21, S1 ditambah dengan A22 dikali dengan S2 ditambah dengan titik-titik ditambah dengan A2N dikali dengan SN sama dengan B2 sampai ketemu dengan yang dinamakan dengan AM1 dikali dengan S1 ditambah dengan AM2 dikali dengan S2 ditambah titik-titik ditambah AMN dikali dengan SN sama dengan BM yang keterangan di sini dengan A, I, J dan B, I, J yang dimana kah di sini ada satu kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan M koma satu kurang dari sama dengan J kurang dari sama dengan N adalah konstantan real. Jadi dia ada sebuah konstantan bilangan real begitu teman-teman.
Nah, sejauh ini teman-teman ada mau ditanyakan nggak terkait himpunan berhingga SPE ini? Kalau udah dirasa udah cukup, boleh nih langsung jempolnya teman-teman. Oke, dari Faiha sudah paham, yang lain bagaimana? Kesempat banget ya. Oke, dari Farel sudah, dari Elna sudah. Oke, mungkin kita lanjut ya teman-teman ya. Ah, kita lanjut ke mana tadi ya. Nah, nah di sini ada contoh himpunan berhingga SPE nih teman-teman. Nah, yang di mana di sini yang pertama, di sini ada SPE dengan dua persamaan dan di sini ada dua variabel teman-teman. Di sini ada S1 ditambah dengan 2 S2 itu sama dengan 5. Kemudian persamaan kedua ada 2 S1 ditambah dengan 2 S2 sama dengan 8. Ini dengan sistem persamaan linear dengan dua persamaan teman-teman dan dua variabel. Kemudian yang kedua, di sini ada SPE dengan dua persamaan dan di sini ada tiga variabel. Di sini ada S1 diambil dengan S2 ditambah S3 sama dengan 2. Yang kedua, di sini ada 2 S1 diambil dengan S2 diambil dengan S3 itu sama dengan 4. Nah, itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, di sini ada SPE dengan tiga persamaan dan dua variabel. Nah, dari sini ada S1 ditambah dengan S2 itu sama dengan 2. Yang persamaan kedua ada S1 diambil dengan S2 itu sama dengan 1. Yang ketiga ada S1 itu sama dengan 4. Itu kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Contoh himpunan berhingga dari SPE sendiri. Nah, dari teman-teman sendiri ada mau ditanyakan nggak? Kalau di kalau ada mau bertanya bisa raise hand ya teman-teman ya. Kalau udah cukup bisa jemput teman-teman. Oke, dari Vale sudah paham, yang lain bagaimana? Oke, dari Ena sudah paham. Oke, kalau udah paham kita lanjut ya teman-teman ya. Eh dari sini, di sini ada sistem dengan dua persamaan dan dua variabel ya, yang dimana di sini ada X dan Y yang tidak diketahui teman-teman. Nah, di sini bentuk umumnya sendiri itu adalah ada A1 dikali dengan X ditambah dengan B1 dikali dengan Y. Itu menghasilkan C1. Yang kedua ada A2 dikali dengan S ditambah dengan B2 dikali dengan Y. Itu menghasilkan C2. Nah, di sini ada keterangan teman-teman ya. Di sini ada secara geometri. Masing-masing persamaan dalam sistem di atas menyatakan sebuah garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Nah, oleh karena itu, titik PS, Y merupakan penyelesaian dari sistem di atas jika titik P letak di kedua garis tersebut begitu. Nah, selanjutnya di sini ada terdapat tiga jenis eh terdapat tiga jenis penyelesaian yaitu yang pertama di sini ada himpunan kosong jika kedua dari sejajar. Kemudian yang kedua ada satu titik potong jika kedua garisnya berpotongan. Yang ketiga di sini ada terdapat paling nggak banyak penyelesaian jika keduanya berimpih begitu. Nah, aku mau kasih contoh ya temen-temen ya. Untuk yang nomor satu di sini, misalkan ada
ada 2X tambah 2Y ini kan sama dengan 6. Dan S tambah Y itu sama dengan 2. Nah, kalau kita gambarkan yang grafiknya di sini ada yang tahu nggak teman-teman SY-nya berapa? Ada yang tahu nggak SY-nya berapa teman-teman? Nilainya berapa? Ada yang tahu nggak teman-teman? S sama Y-nya berapa teman-teman? Kalau dari Erna atau Vale, SY-nya berapa? Kalau mungkin Jaki atau Rafif mungkin. Di sini mungkin kita gambar ini dulu ya. Kita gambar grafiknya dulu. Nah, di sini anggap di sini ini sumbu Y. Di sini kita anggap ini sumbu Y. Kalau kita masukkan S sama dengan nol, maka di sini Y-nya sama dengan 2. Kita coba yang persamaan pertama dulu. Persamaan pertama, kalau kita masuk Y-nya S-nya sama dengan nol, maka di sini Y-nya sama dengan 3. Gitu. Y sama dengan 3. Kalau di sini S-nya sama dengan nol. Tapi kalau di sini S-nya sama dengan nol, eh, Y-nya sama dengan nol, maka di sini S-nya eh S-nya sama dengan 3 begitu, teman-teman. Nah, di sini kita coba hubungkan kedua garis tersebut begitu. Nah, berarti kalau di sini kan yang untuk persamaan pertama berarti di sini kalau kalau sum kalau sumbu X berarti ini 3,0. Kalau sumbu Y berarti ini 0,3 begitu. Sekarang kita fokus ke persamaan kedua. Persamaan kedua, kalau ini sumbu X berarti di sini 2,0. Kalau sumbu Y di sini nilainya 0,2 begitu. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya teman-teman di sini. Di sini anggap ini 2 di sumbu X. Di sini kita anggap 2 ini di sumbu Y. Begitu. Nah, kita gambarkan kedua garis tersebut. Begitu. Nah, ternyata benar nih. Ternyata dia tidak saling berpotongan, teman-teman. Tapi dari gambar di sini ternyata dia saling sejajar nih teman-teman. Yang dari sini, yang 3 ini, yang 2 ini sama yang ini. Begitu. Yang ini sama sebentar saya pakai yang warna kuning. Nah, di sini yang pertama, yang kedua sama yang ketiga. Begitu. Jadi benar. Ini untuk contoh jika himpungan kosong, jika kedua garisnya sejajar. Begitu teman-teman. Itu yang contoh nomor satu, teman-teman ya. Sejauh ini teman-teman ada mau bertanya nggak? Kalau udah cukup, boleh nih langsung jempolnya, teman-teman. Kalau dari Suci, bagaimana Suci? Apa udah paham Suci?
Oke, kita mungkin lanjut ke ini ya. Yang contoh yang bagian kedua, teman-teman ya. Nah, di sini, di sini ada contoh. Yang kedua di sini ada satu titik potong jika kedua daisnya berpotongan. Ah, nah, dari sini aku coba buat grafiknya di sini. Contohnya itu dia misalkan yang dua itu ada sebuah SPE di mana di sini ada dua S tambah Y itu sama dengan 6. Yang kedua ada S tambah Y itu sama dengan 4. Teman-teman ada yang tahu nggak SY-nya itu berapa? Yang penting kita bisa gambarkan dulu ya di grafiknya ya. Di sini sumbu Y, nah di sini itu sumbu X. Nah, kita fokus ke persamaan pertama. Jika eh, jika S-nya 0, maka Y-nya di sini sama dengan 6. Begitu, teman-teman. Jangan lupa ini untuk nolnya ini ditulis ya, teman-teman ya. Di sini aja deh. Kalau untuk Y-nya sama dengan 0, maka di sini S-nya sama dengan 3. Begitu. Ini untuk persamaan pertama. Persamaan kedua, di sini ada S tambah Y sama dengan 4. Jika S-nya 0, maka di sini Y-nya sama dengan 4. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, maka di sini S-nya sama dengan 4. Begitu. Nah, kita coba cocokkan di sini. Yang pertama yang di sini, yang di sini, ini kan punya si 2S tambah Y. Nah, kedua, di sini tingkat cocokkan yang bagian sini. Nah, nah, kira-kira teman-teman ketemu nggak titik fotonya itu yang mana aja teman-teman? Titiknya berapa aja teman-teman? Ketemu nggak teman-teman? Ini kan kita bisa ya nih. Ini ini kan ini kan titik foto nih di sini nih antara dua persamaan ini. Teman-teman ada yang tahu nggak ini hanya berapa? S-nya mungkin sama Y-nya berapa? Nena berapa Nena? Udah ketemu belum titik fotonya SY-nya berapa Nena? Belum ketemu Kak. Oke, mungkin ini 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 bisa nih kita eliminasi nih yang kedua ini. Di sini kan ada dua S tambah Y, ini kan sama dengan 6. S tambah Y sama dengan 4. Kita eliminasi aja. Kita kelangkan. Jadi kita dapat S-nya itu sama dengan 3. Nah, S-nya ini kan sama dengan 3. Berarti Y-nya sama dengan maaf, S-nya sama dengan. Ini kan jadi S-nya sama dengan 2. Maka di sini Y-nya juga sama dengan 2. Begitu. Nah,
Ini kan kita ketemu nih titik fotonya nih di sini, yaitu di sini adalah di sini 2,2 begitu teman-teman titik fotonya. Jadi titik fotonya itu 2,2, S-nya sama dengan 2 dan Y sama dengan 2 begitu. Sejauh ini teman-teman ada mau bertanya nggak terkait nomor 2 ini? Kalau udah cukup boleh nih reaksi jempolnya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya yang contoh biar teman-teman tahu untuk satunya contohnya kayak di mana, duanya kayak di mana, tiganya kayak di mana. Oke, mungkin coba saya buat slide baru ya teman-teman ya di sini. Ah, sebentar aku coba pindahkan dulu ya teman-teman ya. Nah, dari sini yang ketiga, di sini ada terdapat tak hingga banyak penyelesaian jika keduanya itu berimpit, teman-teman. Nah, dari sini untuk contohnya di sini teman-teman, di sini misalkan ada 2x tambah 2y itu sama dengan 6 dan x tambah y itu sama dengan 3. Begitu. Nah, ini kan contohnya bisa macam-macam ya cara penyelesaiannya itu ya. Jadi dia itu salah satu SPE yang penyelesaiannya tata hingga teman-teman ya. Nah, untuk grafiknya, eh, aku coba gambar grafik ya teman-teman ya. Di sini grafiknya ini sumbu Y, di sini sumbu X. Ah, sebentar. Nah, di sini sumbu X, teman-teman. Nah, dari sini kita fokuskan ke persamaan pertama. Jika S-nya 0, maka Y-nya di sini 3, teman-teman. Dan jika Y-nya 0, maka di sini S-nya 3. Begitu. Begitu. Nah, nah, ini juga sama. Jika S-nya ini sama dengan 0, maka Y-nya juga sama ini 3. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka di sini S-nya juga 3. Maka untuk penyelesaiannya di sini, ini kurang lebih seperti ini. Aku coba bedakan yang persama kedua, persama satu sama duanya yang mana. Ini kurang lebih seperti ini. Ah, nah, ini kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, ini untuk persamaan pertama. Nah, yang di sini ini persamaan kedua. Nah, ini karena dia sama-sama S-nya 0, sama Y-nya
3 ini sama juga. Bagaimana kalau jika S-nya satu dan Y-nya sama dengan 2, apakah sama untuk kedua persamaan ini, teman-teman? Kita coba cek dulu ya. Kita masukkan jadi 2 dikali satu ditambah dengan 2 dikali 2 sama dengan ini 6. Di sini 1 ditambah 2 ini sama dengan 3. Nah, kita cocokkan juga S-nya satu, Y-nya juga 2. Siapa ini? Samakan. Nah, kita coba bagaimana misalkan ini S-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan satu. Apakah sama? Tentu kita coba cek 2 dikali 2 tambah 2 dikali satu sama dengan ini 6. 2, maaf, ini satu ditambah dengan 2 ini sama dengan 3. Ternyata dia sama juga, teman-teman ya. Jadi ini berlaku jika ini misalnya ini S-nya satu, sebut sebentar, di sini jika S-nya satu dan Y-nya 2 maka kurang lebih seperti ini. Ini juga berlaku juga buat 2S tambah 2Y sama dengan 6 juga S tambah Y sama dengan 3. Sama yang ini 2 sama dengan satu. Nah, untuk grafiknya kita coba bedakan. Ini kan S2. Eh, S1 sama ini kurang lebih seperti ini. Nah, kalau yang eh, ini S-nya satu, S-nya 2 sama Y-nya 2 begitu. Jadi dia seperti yang aku bilang tadi, ternyata dia ada terdapat tak hingga banyak penyelesaian jika keduanya berimpit. Lebih seperti itu ya teman-teman ya. Itu yang contoh yang bagian nomor 3 begitu. Nah, sejauh ini teman-teman ada mau bertanya nggak? Atau sudah cukup? Kalau mau bertanya bisa raise hand ya. Kalau udah cukup boleh raise jempol teman-teman. Kalau dari Anik bagaimana nih? Apa udah paham nih? Oke, kalau paham mungkin kita masuk ke topik selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, dari sini ada lagi nih sistem persamaan ini ya. Maaf ini saya bagian ini. Nah, dari sini ada SPL dalam bentuk matris. Teman-teman mungkin sering ketemu ya dalam SPL, tapi dalam bentuk matris. Nah, matris ini adalah suatu susunan segi empat siku-siku dari bilangan-bilangan. Susunan tersebut disajikan di dalam kurung besar atau kurung siku. Bilangan-bilangan itu disebut matris. Nah, bentuk umum suatu markis yang terdiri dari M. M-nya itu disebut dengan baris dan N disebut dengan kolom itu adalah jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ini kurung siku ya teman-teman, ini kurung siku atau di sini markis A sama dengan kurung besar. Nah, dari sini ada bentuk makris tersebut dapat disajikan dengan notasi makris yaitu A, M dikali dengan N atau A I J singkat
A sama dengan A, I, J, dengan I sama dengan dan J sama dengan satu, dua, dan N. Betul-betul loh menunjukkan baris dan kolom dari markis A. Nah, sejauh ini teman-teman paham nggak? Kalau udah paham boleh langsung jempol ya teman-teman ya. Dari Nabila bagaimana Nabila? Nabila Hajar Hasanatul. Teman-teman ya. Nah, dari sini ada SPL, homogen dan non-homogen. Apa sih homogen dan homogen? Kita bahas teman-teman. Definisi suatu SPL atau sistem persamaan linear dengan M persamaan dan N variabel-variabel yang tiga diketahui. Di sini ada S1, S2, sama Sn dapat dinyatakan sebagai markis. Nah, dari sini ada sebuah markis A dikait dengan sebuah X besar. Jadi sama dengan B, teman-teman. Dengan markis dari A, ini tergantung ordonya berapa ya teman-teman ya. M dikali N sama dengan A I J, koma SN dikali dengan satu sama dengan SJ, dan B M kali satu dan sama dengan BI. A disebut dengan markis koefisien jika, nah di sini ada jika B sama dengan nol, otomatis dia bagian dari SPE homogen. Jika B3 sama dengan nol, maka dia SPN non-homogen. Begitu. Nah, kita lanjut. Di sini ada contoh SP homogen dan non-homogen, teman-teman. Nah, di sini ada SP homogen yang dinamakan di sini jika S1 ditambah S2 sama dengan nol dan persamaan kedua ada S1 diambil dengan S2 maka juga sama dengan nol. Maka dalam bentuk markis adalah di sini di, di sini ada markis satu satu ini baris pertama, yang baris kedua di sini ada satu min satu begitu. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman jika dengan S1, S2 sama dengan markis 00. Ini dengan ordonya 2 dikali 2, di sini 2 kali satu dan ini 2 kali satu begitu. Nah, ada contoh SPN non-homogen. Di sini ada S1 diambil dengan S2 ditambah S3 itu sama dengan 2. Ini persamaan pertama. Yang kedua ada 2 S1 diambil S2 diambil S3 itu sama dengan 4. Ini persamaan kedua. Begitu. Maka dalam bentuk matrisnya itu adalah ini baris ke satu ada satu min satu sama tiga, baris kedua ada dua min satu sama min satu. Ini odonya ini dua dikali tiga. Nah, dikaitkan dengan S1, S2, S3. Ini odonya itu 3 dikali dengan satu. Sama dengan ini hasilnya 2 4. Maka ini odonya 2 dikali dengan satu. Begitu teman-teman. Sejauh ini teman-teman ada mau bertanya nggak terkait hal ini? SPN non-homogen. Kalau udah cukup boleh elasan jempol teman-teman ya. Dari Eva bagaimana Eva? Ada mau ditanya?
Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ke ini. Nah, pasnya. Ya, sebuah penyelesaian atau ada A1 S1 ditambah dengan A2 S2 ditambah sampai sampai AN dikali dengan SN sama dengan B adalah sebuah urutan dari N bilangan. Di sini ada S1, S2 sama SN sehingga persamaan tersebut dipenuhi jika kita mensubstitusikan S1-nya ini sama dengan S1 dan S2-nya ini sama dengan S2 dan seterusnya SN sama dengan SN. Begitu. Nah, himpunan semua penyelesaian tersebut dinamakan himpunan penyelesaian atau kita bisa sering disebut dengan HP. Begitu. Penyelesaian SPE sendiri itu adalah sebuah kiper. Ini kiper ya teman-teman. N terurut bilangan-bilangan S1, S2, dan SN yang memenuhi semua persamaan dalam SPE tersebut. Nah, dari sini ada sebuah contoh. Contoh penyelesaian SPE, teman-teman. Nah, di sini ada pasangan terurut. Ada 1,2 adalah penyelesaian dari sistem. Yang dimana persamaan pertama di sini ada S1 ditambah dengan S2 itu sama dengan 5. Persamaan kedua ada 2 S1 ditambah dengan 3 S2 sama dengan 8. Karena 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 5 dan 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 8. Tapi pasangan terurut 3,1 bukan penyelesaian dari SPR tersebut karena tidak memenuhi persamaan keduanya yakni 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 1 3 sama dengan 8 begitu. Ini kan seharusnya berarti 2 dikali 3 ditambah 3 kali 1 itu menghasilkan 9 seharusnya. Bukan 8. Jadi pasangan terurut 1,2 itu termasuk, tapi tidak dengan pasangan terurut 3,1 itu bukan penyelesaian dari SPE, teman-teman begitu. Sejauh ini teman-teman ada mau ditanyakan nggak terkait contoh penyelesaian SPE ini? Kalau udah cukup boleh langsung jemput teman-teman ya. Kalau dari Suci bagaimana Suci? Kalau udah paham Suci? Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Di sini, nah ada contohnya lagi nih, teman-teman. Nah, di sini ada contoh penyelesaian SPR. Yang di mana di sini ini yang kedua, kipat terurut 2,0,0 adalah penyelesaian dari SPR. Yang persamaan pertama ada S1 diambil S2 ditambah S3 sama dengan 2. Ini persamaan pertama. Yang persamaan kedua ada 2 S1 ditambah S2 diambil S3 sama dengan 4. Nah, karena 1 dikali 2 diambil 1 kali 0 ditambah 1 kali 0 sama dengan 2. Dan 2 dikali 2 tambah 1 dikali 0 diambil 1 kali 0 sama dengan 4. Nah, ini kan termasuk nih teman-teman ya. Ini termasuk penyelesaian dari SPE dari 2,0,0 begitu. Nah, teman-teman coba periksa bahwa kiper terurut 2,11, 2,2,2, 2,3,3
Apakah juga merupakan penyelesaian SPR tersebut? Jadi SPR tersebut mempunyai banyak penyelesaian. Jika A adalah 9 maka terlihat bahwa kipat TU 2,A, adalah penyelesaian SPR tersebut. Nah, kita coba ini dulu ya. Kita coba tulis bersama ulang lagi ya. Di sini eh di sini persamaan tadi itu kan ada S1 diambil dengan S2 ditambah dengan S3. Itu sama dengan 2. Persamaan kedua ada 2 S1 ditambah dengan S2 diambil dengan S3 itu sama dengan 4. Nah, kita coba periksa yang tadi, yang pertama itu ada 2,11. Apakah dia merupakan penyelesaian sistem persamaan ini ya teman-teman? Itu mungkin dari sekian bisa ini ya. Apakah merupakan penyelesaian 2,1 apakah merupakan penyelesaian SPR? Rizkia bagaimana? Kita coba cek dulu ya teman-teman ya. Kita coba masukkan substitusi persamaan satu dan duanya. Kita coba cek. Di sini kita coba substitusi yaitu S1 diambil S2 ditambah S3 sama dengan 2. Kita coba substitusi jadi di sini nih 2 diambil dengan eh ini 1 ditambah dengan 1 itu sama dengan 2. Nah, ini persamaan pertama ini terpenuhi. Kita coba cek persamaan kedua juga. Di sini ada 2 S1 ditambah dengan S2 diambil dengan 3 S3 maaf. Kita coba substitusi juga. Di sini ada 2 dikali dengan 2 ditambah dengan di sini 1. Hmm, sebentar. Ada kesalahan ini seharusnya. Nah, ini diambil, ini tambah, ini diambil, nih ditambah dengan 1. Ini sama dengan 4. Begitu. Ada. Iya, benar. Jadi, karena ini kedua persamaan ini terpenuhi, maka di sini 2,1,1 ini bagian dari penyelesaian SPR, teman-teman begitu. Kita coba cek yang ini, yang 2,2,2 juga di sini. Kita coba cek, di sini ada S1 diambil S2 ditambah S3 ini. Apakah dia hasilnya dengan 2? Kita coba. Di sini ada 2 diambil dengan 2 ditambah 2 sama dengan 2. Ini persamaan pertama, persamaan kedua di sini ada 2 S1 ditambah dengan S2 diambil dengan S3. Kita coba substitusi di sini ada 2 dikali 2 ditambah dengan 2 diambil dengan 2 sama dengan 4. Nah, ternyata 2,2,2 ini dia juga merupakan penyelesaian dari SPR, teman-teman. Begitu. Nah, yang terakhir di sini ada 2,3,3. Apakah dia merupakan penyelesaian SP juga? Kita cross check ya. Di sini ada
2 diambil dengan 3 tambah 3 ini sama dengan 2. Ini persamaan pertama ini terpenuhi. Persamaan kedua di sini ada 2 dikali 2 diambil 3 tambah 3. Ini sama dengan juga 4. Nah, persamaan 2 juga terpenuhi. Karena kedua persamaan terpenuhi, maka di sini dia merupakan penyelesaian SPE juga begitu. Nah, nah, Gimana sejauh ini teman-teman ada mau bertanya nggak terkait materi MAM ini teman-teman? Kalau dari Erna sendiri bagaimana? Kalau dari Ani, Rizkia, Suci, Nena bagaimana? Oke, mungkin karena ini udah jam ini ya teman-teman ya. eh Udah jam lebih dari 1 jam ya. Mungkin untuk kelas MAM ini kita cukupkan dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau semisal teman-teman mau bahas lagi bisa berkabar aja ya teman-teman ya. Untuk MC untuk itu aku kembalikan ke MC yaitu Susi Octavia. Dipersilakan ya. Terima kasih banyak Kak Akbar atas penyampaian materi yang luar biasa. Selanjutnya yaitu kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Selanjutnya saya serahkan kepada tim kreatif untuk sesi dokumentasi. Teman ya kita dokumentasi dulu sebentar. Oke, teman-teman yang mau on cam, silahkan on cam ya, ditunggu. Ya mungkin teman-teman dari Iskia, Muni, Ani, Ena, Lu Imawa. Nanti kalau semisal mau post jangan mungkin boleh teh IG makeup ya teman-teman ya. Iya, on cam ya teman-teman. Mau langsung dimulai aja ininya, mic. Langsung mulai aja ya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Terima kasih kepada tim kreatif yang telah mendokumentasi kelas pada malam ini. Sebelum kita menutup acara, mari kita berdoa kembali agar ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan.
Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Kak Akbar yang telah membagikan ilmunya, serta teman-teman semua yang telah berpartisipasi dengan antusias. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat beristirahat dan tetap semangat belajar. Terima kasih teman-teman. Boleh live ya.